Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita pada sehat selalu ya. Video hari ini Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Kita akan sharing analisis pada pair euro USD untuk minggu depan, teman-teman. Ini analisa kita terakhir pada beberapa minggu yang lalu ya. Jadi harga masuk di order block ya, order block. Nah, yang ini ya, zone 161 dia tidak memberikan respon, tapi di zone area ini, nah dia melakukan kenaikan teman-teman ya. Setidaknya dapatlah di area supply ini untuk TP ya. Oke, nextnya kita akan share teman-teman analisa untuk minggu depan bagaimana dan apa saja yang perlu kita perhatikan. Langsung aja kita simak ke time frame weekly terlebih dahulu. Oke, untuk pola candlestick dalam minggu ini dia berbentuk candlestick bearish, tapi dia seperti doji ya, dimana ada rejection dari atas juga reject dari bawah teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk tren di weekly ini, setelah ini breakout, nah ini trennya sedang kuat naik ya. Jadi setelah breakout resist itu biasanya ya akan ada retest seperti ini teman-teman. Nah, tetapi sampai mana retestnya itu nanti tergantung dari zone area yang strong di bawah ini. Nah, lalu harga bisa melanjutkan kenaikan jika ketemu strong area di bawah itu teman-teman. Ya, untuk saat ini kita perhatikan dia sudah menutup imbalance area ini ya. Dia sudah tutup. Menurut saya sih masih ada sih potensi harga melakukan penurunan ini. Karena kalau kita lihat rejectionnya ini, nah itu menghasilkan doji bearish teman-teman. Nah, tadinya kalau candlestick bullish, nah ini potensi akan naik teman-teman setelah dia nutup gap ini. Tapi ini kita perhatikan dia doji bearish ya. Jadi menurut saya masih potensi mengalami retest ini melalui time frame weekly berdasarkan pola candlestick yang muncul di minggu ini teman-teman. Oke, jadi kita coba marking nanti sampai pada zone area ini ya. Kalau mau mengambil posisi buy, tentunya nanti kita juga akan marking untuk posisi sell-nya ya. Oke, sekarang kita cek di time frame daily. Ya, jadi untuk minggu ini kita cukup sampai pada zone area ini. Ini batas kita teman-teman. Sorry, untuk minggu depan ya. Oke, ini area imbalance tadi sudah tutup. Responnya kalau kita lihat di daily, nah ini gagal break candlestick bullish ini. Nah, dari daily ini kita bisa menyimpulkan ya, ada potensi harga turun lagi teman-teman. Ya, karena di sini dia gagal untuk break candlestick bearish ini. Ya, di sini dia sweep lalu turun kembali. Jadi untuk minggu depan potensi harga masih akan ke bawah ini. Potensi akan seperti ini. Nah, kan turun lagi nih teman-teman. Ya, kalau kita lihat di daily, paling di area zone ini ya. Nanti coba kita refine lah ini. Oke, nextnya kalau kita cek di zone ini, pada daily ini kurang bagus ya. Karena dia sudah nutup ini ya, apa namanya, imbalance ya pada weekly tadi ya. Menurut saya sih masih akan ke bawah ini nanti. Jadi untuk buy-nya, nanti ini area yang akan kita refine ya untuk posisi buy. Karena kalau itu strong teman-teman, maka harga ini akan naik. Ya, setidaknya akan ada respon lah, bisa digunakan untuk scalpingan. Seperti ini. Oke, kita turun time frame ke H4. Ya, di H4 itu ternyata ada area base ya, supply ini. Nah, itu supply areanya tidak berhasil di breakout. Jadi kalau area zone yang tidak berhasil di breakout, teman-teman, harga ini akan kembali melakukan penurunan. Nah, seperti ini. Beda cerita kalau di sini body break, nah maka harga ini akan naik. Seperti ini. Karena zone area supply terdekatnya itu break. Ya, kalau break. Nah, pada kenyataannya di market ini, dalam minggu ini dia tidak mampu breakout area supply ini. Jadi dia potensi akan lanjut mengalami penurunan kembali. Ya, jikapun nanti dia naik seperti ini, kita akan cek kembali area zone di sekitaran atas ini untuk posisi sell-nya. Ya, jadi seperti ini. Ini kita marking di zone area high ini.
Oke, itu potensinya ya untuk minggu depan. Ya, kalau kita perhatikan kembali di time frame H4 ini, area base selanjutnya ya, itu kita ketemu pada zone area ini. Nah, di sini ada demand. Ini coba nanti kita lihat di H1-nya ya. Itu bisa teman-teman kita ambil atau kita cek untuk posisi buy-nya kembali. Oke, jadi seperti ini pada time frame H4-nya. Kita coba masuk ke H1-nya. Langsung aja kita marking mechanical strukturnya ya. Ya, masih sama ya, di minggu kemarin juga areanya masih di zone ini. Ini area bosnya pada H1. Oke, low valid itu di zone area ini. Jadi belum ada struktur baru ya, masih tetap bias buy di time frame H1. Ya, tetapi kalau kita mengacu di weekly tadi teman-teman dan daily yang kita lihat pola candlestick bearish-nya tidak break, nah potensi di H1 ini berpotensi akan membentuk chainsaw karakter. Potensi ya. Nah ini. Jadi ini low validnya. Untuk area entry posisi buy sisa satu lagi ya. Berarti ini sebagai order block kita. Nah, tepat ini. Ya, order block pada time frame H1 sisa satu lagi yang bisa kita gunakan untuk posisi buy. Apakah bisa digunakan? Tentu saja bisa jika memang terkonfirmasi teman-teman. Ya, karena kalau terkonfirmasi ini akan melakukan kenaikan. Ya, setidaknya untuk scalpingan bisa teman-teman. Kalaupun harga masih akan tetap lanjut sell seperti ini. Oke, jadi kita coba refine lagi area zone ini. Ya, di sini ya. Oke. Nah, ini untuk ancang-ancang di bawah dari zone low valid H1 ya. Untuk ancang-ancang mengambil posisi buy-nya. Ya, kalau kita perhatikan setup di daily ya, yang sudah pernah kita marking untuk setup sell-nya ya, initial break sell. Coba kita cek dulu. Ya, zone 161 breakout ya. Ini sudah di body break. Nah, ini sudah semakin menguatkan kita teman-teman. Potensi pergerakan ini akan menuju zone 261 ya. Zone 261 berdekatan dengan low valid time frame H1. Nah, ini ya. Jadi ini breakout biasanya dia memang berpotensi masuk ke zone 261. Ya, setidaknya pada order block inilah teman-teman. Untuk minggu depan yang bisa kita pantau ya. Oke, nextnya area sell-nya kita tentunya pada zone area ini ya. Ini ada resist di sini, bisa digunakan untuk posisi sell ya. Di zone ini ada base juga, supply ya. Ya, bagaimana jika break semua, maka kita masih bisa cek area di atasnya. Seperti ini. Nah, ini teman-teman. Karena kita analisa pada weekly-nya, pada daily-nya ada potensi penurunan kembali menuju zone 261. Nah, ini bisa kita cari peluang entry untuk sell-nya. Bisa cari peluang entry untuk posisi buy di zone area ini. Dan juga di zone area bawah ini. Ya, jadi potensi harga masih akan lanjut turun ini menurut analisa kita pada weekly dan daily tadi. Memang secara bias pada time frame H1 dengan mechanical struktur itu masih bias buy, tapi potensi harga akan membuat cok di sini. Ya mungkin kalaupun tidak terjadi cok di minggu depan, potensinya ya mungkin minggu depannya kembali teman-teman. Kita lihat aja ya di minggu depan apakah sesuai dengan analisa kita atau tidak teman-teman. Oke, ini area-area yang bisa kita pantau untuk minggu depan pada Euro USD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.